Perkenalkan, nama saya Bisa Rusdan Fahmi dengan NIM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Nindya Ayu Putri Mahardika dengan NIM akhir 039. Saya Tessa Ayudia Putri, NIM akhir 207. Dan saya Nadia Nurul Hanifah, NIM akhir 205. Di sini saya akan menjelaskan tentang mental health melalui bertasawuf. Kesehatan mental merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Ketenangan batin dapat dicapai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mental illness merupakan suatu gangguan mental dan jiwa di mana kondisi kesehatan dipengaruhi oleh perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya. Menurut Imam Al-Sarraj Al-Tusi, secara terminologia tasawuf bermakna gerakan etis, moral, dan akhlak dalam Islam untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang islami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Melalui metode latihan pemurnian hati dengan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, tasawuf berusaha membangun karakter pribadi muslim yang berakhlak mulia, dekat dengan Allah, dan peneladanan Rasulullah dalam berbagai bidang kehidupan. Etika adalah ajaran yang membahas kebaikan dan keburukan berdasarkan akal. Moral adalah ajaran kebaikan dan keburukan dengan ukuran tradisi yang berlaku di masyarakat tertentu. Akhlak adalah kebaikan dan keburukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu tasawuf menerangkan bagaimana membentuk akhlak secara batiniah dengan cara mensucikan hati yang disebut Tafiyat al-Qalbi. Dengan metode Tafiyat al-Qalb dalam pendapat para sufi, yaitu dengan ijtinab al-manhiyat, yaitu menjauhi larangan Tuhan. Kemudian ada al-na'afilat, yaitu melakukan hal-hal yang disunahkan, dan yang terakhir al-riyadah, yaitu spiritual diajarkan Rasulullah. Tasawuf dalam kehidupan modern adalah upaya untuk menerapkan dan mengaktualisasikan ajaran-ajaran tasawuf seperti zuhud, warok, sabar, syukur, yakin, tawakal, dan mukarobah ke dalam kehidupan modern dengan tujuan membentuk sebuah pribadi muslim modern yang berkarakter dan berakhlak mulia terhadap Allah, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Zuhud berarti meninggalkan sesuatu karena tidak memerlukannya dan tidak menyukainya. Zahid modern adalah orang yang menggeluti dunia, tapi jiwanya, yakni hati dan pikirannya, cerdik dan cerdas dalam menyikapi dunia. Seorang zahid lebih mengutamakan kesehatan hati, yakni jiwa, daripada sekedar kesehatan raga. Kekayaan bagi orang yang zuhud adalah kekayaan yang produktif dan bermaslahat, tidak hanya bagi dunia akhirat saja, tetapi juga bagi masyarakat dan alam sekitarnya. Arti warok secara kebahasaan adalah menjauhkan diri dan menahan diri. Sikap warok melatih seseorang untuk konsisten menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan syariat, yang dimahrukannya, dan perkara syubhat yang belum jelas halal haramnya sekecil apapun nilainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya. Muraqabah adalah keadaan di mana seorang hamba merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabah sendiri dapat dikatakan ihsan, yang artinya beribadah dan bekerja dalam pengawasan Allah. Yakin adalah kemantapan dan ketenangan hati terhadap janji dan kehendak Allah, di mana sebagai seorang mukmin, di samping melakukan usaha yang mengandalkan modal, tenaga, dan strategi, juga harus dibarengi dengan keyakinan. Karena keyakinan seringkali menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan seseorang yang juga menentukan kepercayaan dirinya. Sabar adalah mengekang nafsu terhadap sesuatu yang merisaukannya atau kenikmatan yang meninggalkannya. Sabar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sabar yang berkaitan dengan usaha. Sabar terhadap apa yang diperintahkan Allah dan sabar terhadap segala larangannya. Dan yang kedua, sabar yang tidak berkaitan dengan usaha. Sabar terhadap penderitaan dan cobaan yang menimpanya.
Secara modern, sabar dapat dikatakan konsisten dalam berbuat baik dan konsisten menghindari berbuat buruk sekecil apapun dan apapun godaannya. Syukur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syukur dengan ucapan, yakni mengaku kenikmatan yang telah diberikan Allah dengan sikap rendah hati. Yang kedua, syukur dengan perbuatan, yakni dengan meningkatkan kualitas ketaatan dan kualitas konsistensinya dalam kebaikan. Yang ketiga, syukur dengan rendah hati, yaitu dengan semakin meningkatkan kualitas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah usaha maksimal dengan tanpa mengesampingkan aspek rasional, telaten, dan usaha mencari yang halal dan tidak menghalalkan segala cara. Selanjutnya, berserah diri kepada Allah akan hasilnya. Hasad, iri, dan dengki. Perasaan hasad atau iri adalah orang yang tidak suka jika seseorang mengalami kebahagiaan. Sementara dengki lebih parah lagi, yaitu ia bukan hanya tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, tetapi juga mendoakan agar kebahagiaan orang tersebut hilang dan berpindah ke dirinya. Sombong dan takabur. Seseorang yang sombong biasanya akan merasa bangga pada apa yang dimilikinya dan menganggap remeh apa yang dimiliki oleh orang lain. Riya atau pamer. Perbuatan baik atau ibadah sebaiknya hanya diketahui oleh Allah dan dirinya sendiri tanpa menyebut-nyebut ibadah atau pemberiannya tersebut. Karena sifat riya bisa menghilangkan pahala kebaikan itu sendiri. Bakil atau kikir. Sifat bakil atau kikir merupakan penyakit hati di mana seseorang tidak mau memberikan sedikit hartanya pada orang yang lebih membutuhkan. Ujub. Sifat ujub merupakan sifat yang suka membangga-banggakan diri atas apa yang dimiliki. Tetapi ia tidak menyadari kalau apa yang ia miliki merupakan karunia dari Allah. Itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai mental health melalui bertasawuf. Sekian dan terima kasih telah menonton.